Happy Chinese New Year kemarin ya. Kita sudah saling mengucapkan mungkin untuk yang rekan-rekan jemaat Tionghoa di grup Blessing Property, maaf, grup JKI Puri Marina. Saya berharap kalian semua menikmati fellowship dengan keluarga, ya kumpul-kumpul, mengucap syukur dan percaya bahwa tahun yang akan kita lewat ini adalah tahun yang diberkati Tuhan. Tahun yang menjadikan engkau naik dan tidak turun lagi. Tahun yang di mana engkau menikmati kekuatan, kesehatan yang luar biasa. Amin ya Bapak Ibu ya. Tahun di mana kamu menikmati hikmat Kristus sehingga ide-ide, pertimbangan-pertimbangan dan keputusan-keputusan itu selalu dipimpin oleh kebaikan dan kasih karunia-Nya. Amin. Judul pada pagi hari ini adalah duduk di kaki Yesus. Kita lihat bersama-sama ayat yang akan kita baca. Lukas 10 ayat 38 sampai ayat 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ini harusnya yang di blok kuning semua ya. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Kita ulang dan mengucapkannya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sekali lagi, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ini adalah ayat sentral kita pada pagi hari ini. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Sekali lagi, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Sebelum saya masuk kepada tema kita, saya mau memberikan pendahuluan terkait dengan nats yang kita baca. Jadi, Lukas menceritakan tentang dua orang wanita yang memiliki ekspresi aktivitas yang berbeda pada waktu situasi yang sama, berhadapan dan menghadapi Yesus Kristus yang adalah tamu mereka. Marta adalah gambaran orang yang peduli dengan Yesus dengan cara menyibukkan diri. Ya, tetapi memang ini hal yang sebetulnya dianggap oleh Yesus enggak terlalu perlu, enggak terlalu penting. Jadi kenapa? Karena ini alasannya. Marta sibuk, tapi kesibukannya justru memisahkan dia dari hubungannya dengan Yesus. Ya. Saya tahu bahwa ada orang-orang yang seperti ini. Ketika saya dan orang tua saya datang ke rumah saudara, ya di Ambarawa, tipe tuan rumahnya memang seperti itu. Ya, ini cerita masa lalu ketika saya masih anak-anak. Kalian tahu
ketika tahu kami datang, dia betul-betul sibuk mempersiapkan ini, mempersiapkan itu, lari ke sana, lari ke sini. Sementara kami sebagai tamu dibiarkan. Waduh, saya sebagai anak kurang begitu peka, tetapi orang tua saya lihat, saya merasakan. Ya, kenapa mereka kelihatan sibuk untuk kami, padahal tidak ada apa-apa yang dihasilkan. Bahkan maaf ya, minuman pun tidak. Jadi kelihatan sibuk seolah-olah untuk kami. Tapi kami merasa kehilangan persekutuan, kehilangan fellowship, kehilangan yang seharusnya terjadi ketika kami bertamu. Saya bisa memahami apa yang Yesus rasakan. Ya. Dan gambaran Maria adalah gambaran yang berbeda dari Marta. Dan ini sangat kontras. Ya, yang satu kerja, yang satunya cuma duduk-duduk aja. Dan ini adalah gambaran tentang apa? Nats ini memberikan gambaran tentang satu orang yang hidup di bawah hukum Taurat, yang memang harus menunjukkan performance, menunjukkan usahanya, ya, kekuatannya, supaya ia mendapatkan pengakuan. Sementara yang satu, yaitu Maria, hanya duduk-duduk saja. Dan saya mempercayai bahwa Maria ini adalah menggambarkan kita, gereja yang penuh dengan kasih karunia, yang memahami dan menikmati apa yang Yesus mau di dalam hidup jemaatnya. Dan saya berdoa engkau adalah bagian dari gambaran yang kedua, Maria. Siapa yang berkata setuju, angkat tangan. Wow. Siapa yang menjadi kelompok nomor 1? Ya, ini bukan pemilu, ini bukan soal coblosan. Siapa yang menjadi gambaran nomor 1? Maria. Ya, coba angkat tangan. Marta, nomor 1 Marta ya. Pak, terima kasih Pak. Kadang-kadang bisa slip gitu ya. Maaf. Nomor 1 Marta. Angkat tangan. Ya, tadi saya bilang nomor 1 Maria, ada yang angkat tangan. Ya. Tapi kesalahannya bukan pada Bapak Ibu ya, saya. Ya, nggak ada yang angkat tangan. Setidaknya saya tahu gambaran ini Pak Vincent, jemaat sudah paham. Orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, itu pikirannya performance. Saya harus tampil kudus. Saya harus tampil pelayanan. Saya harus tampil dan bersaksi bahwa saya orang yang berdoa. Seorang yang setia. Seorang yang ingin mendapatkan pengakuan. Ya, kamu hebat. Kamu luar biasa. Sebelum Marta pikirannya seperti itu. Tapi cilakanya, orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat selalu saja merasa cemburu, iri hati dengan orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia seperti Maria. Makanya Marta protes kan? Marta bilang apa? Guru, kenapa engkau membiarkan aku sendirian bekerja? Kenapa? Engkau tidak bilang kepada Maria, jangan duduk-duduk saja. Bantu aku, suruhlah dia bekerja. Untung Maria nggak menyambut perkataan itu. Ya diam aja. Saya yakin orang-orang penuh kasih karunia tidak perlu berbantah-bantah dengan orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat ya. Amin. Dulu saya suka berbantah-bantah dan tidak memenangkan situasi. Dan tidak memenangkan pikiran dan hati lawan bicara. Malah bikin panas ya. Ceritakan saja kasih karunia tanpa perlu menghakimi. Ya, saudara-saudara. 10 saudara dari Yusuf merasa diri lebih baik.
Tapi kenapa Yusuf mendapat kasih karunia lebih daripada bapaknya? Kepada 10 saudara bapaknya tidak kasih pakaian dan jubah yang indah. Tapi kepada Yusuf dia diberi pakaian yang indah. Lihat 10 saudaranya sangat iri hati. Dia sebut anak kesayangan. Ya, orangnya nggak suka kerja. Menurut penafsiran mereka. Ya. Saya nggak tahu kalau hari ini mereka hidup, isunya kayak apa. Mungkin menyakitkan. Nih saudara kita yang suka cari muka sama ayah kita. Suka menjilat, suka ini, suka itu. Ya, kita bunuh aja deh. Saudara-saudara, seperti itu. Sedih sekali. Tapi orang seperti Yusuf yang penuh dengan kasih karunia, sekali lagi, tidak melawan, tidak berbantah-bantah. Dan itu hebatnya kasih karunia. Bukan hanya bagaimana cara menikmatinya, tapi juga bagaimana cara mengekspresikannya ketika saudara-saudara kita menyerang kita, melawan kita, mengata-ngatai kita, bahkan menjebloskan kita ke dalam hal-hal yang buruk. Dan kekuatan semacam itu adalah kekuatan kasih karunia yang ditunjukkan dengan demonstrasi yang tidak kita dapati di bawah hukum Taurat. Betul Bapak Ibu. Nah, saya tahu jemaat ini mungkin sudah 10 tahun lebih, 15 tahun ada. Kita bergumul dengan keyakinan, pengharapan akan hebatnya kasih karunia. Sampai hari ini. Konteks ini ingin menyatakan kepada kita, kepada siapa Tuhan berkenan. Bukan kepada apa yang Marta lakukan. Tetapi apa yang Maria lakukan. Pak Vincent memberi judul pagi ini, gambaran, duduk dekat kaki Tuhan, dekat kaki Yesus. Gambaran tentang kaki Tuhan. Apa sih ya menariknya gitu kan? Apa yang menjadikan kita hari ini tertarik untuk mendengarkan tentang kaki Tuhan Yesus? Kita tahu bahwa kaki adalah anggota tubuh kita yang paling rendah. Letaknya maksudnya. Ya. Kepala adalah tempat yang paling terhormat. Kepala adalah identitas kita. Tapi kaki, ya, jarang orang mengidentifikasi lewat kaki ya. Saudara-saudara, kaki enggak terlalu penting. Ya, walaupun kita semua mungkin mengenalinya, menghiasinya. Apalagi kalau saudara adalah orang-orang yang dekat. Coba perlombaan foto, ya kaki jejer-jejer gitu ya. Ya, lalu ditunjukkan kepada jemaat, ditunjukkan kepada kita. Ini kaki siapa? Ya, mungkin tidak banyak yang tahu kaki saya kayak apa. Ya toh? Karena selalu pakai sepatu kalau ketemu saudara. Ya, tapi istri saya tahu pasti. Mungkin anak-anak saya juga tahu. Tapi kalau soal wajah, ya, yang lainnya lebih gampang. Oke? Nah, karena ini tubuh yang paling rendah, sebetulnya memiliki makna, ya. Nah, ini. Jadi ketika kaki itu diangkat, ya, itu menunjukkan otoritas, ya, bahwa pemilik kaki itu memiliki kuasa yang lebih, kehebatan yang lebih, atau bahkan disebut dengan kemenangan. Ini gambar saya ambil dari Google, ya. Bapak Ibu tahu siapa ini? Daud, betul. Yang dikalahkan adalah
Goliat. Ya, saya membayangkan ini lebih hebat lagi. Ya, Goliat sudah tergeletak seperti itu, lalu kakinya diangkat, ya, dan mungkin diletakkan di atas dadanya atau punggungnya, ya, dan kemudian dia menghadap kepada Tuhan dan berkata, kasih karuniamu. Ya kan? Siapa Daud? Latihan perang juga enggak, senjata belum pernah pakai. Ya. Bahkan saudara-saudara Daud, kakak-kakak Daud yang lebih hebat, lebih punya pengalaman, toh tidak melakukan hal yang Tuhan buat ini. Ya kan? Dan ketika kaki itu diletakkan, otoritas sang pemilik kaki itu ditunjukkan. Dia hebat, dia berkuasa, dia pemenang. Saudara-saudara, mari kita lihat beberapa ayat. 1 Korintus pasal 15 ayat 25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Yesus, ini tentang Yesus. Jadi Yesus ya punya gambaran tentang kaki. Ya. Dan Tuhan akan membuat semua musuh ya ada di bawah kaki Yesus. Otoritas, kuasa. Ya. Selanjutnya, sebab segala sesuatu telah ditaklukkan dia, Yesus, di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Ya, itu tidak termasuk di dalamnya. Ya, saudara-saudara. Terjemahannya betul seperti itu ya? Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Ini mungkin harus cek ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya di dalam Roma 16 ayat 20. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Tuhan kita menyertai kamu. Saudara, sudah dihancurkan atau belum? Kepala ular sudah diremukkan, iblis sudah dikalahkan, maut sudah dipatahkan. Ya. Dan ini kiranya menjadi bagian yang nyata di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Saudara-saudara, untuk otoritas Yesus dan kaki, ya, sudah ada gambaran ya. Nah, sekarang saya mau lebih lanjut lagi. Lukas 8 ayat 41. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Tersungkur di depan kaki Yesus. Saudara pernah nggak lihat model pola kolonial ya zaman lampau ketika seorang majikan berbicara dengan pembantunya? Settingnya seperti apa? Kalau pernah lihat Sri Mulat tahu? Ada yang pernah lihat Gepeng jadi pembantu? Nah itu pelawak Sri Mulat yang settingnya memang dia jadi pembantu. Lalu kalau majikannya biasanya yang jadi tokohnya adalah Asmuni. Ya. Kalimat yang terkenal jargonnya adalah untung ada saya. Nah itu waktu itu saya masih nonton Sri Mulat dan settingnya seperti ini. Majikan duduk di kursi, lalu pembantu ya duduk di bawah, ngelesot, losor, lalu sambil melihat majikannya ngomong, mendengar majikannya ngomong. Settingnya seperti itu. Ini gambaran tentang apa? Otoritas kan? Kan nggak dibalik toh, pembantunya duduk lalu majikannya di bawah. Kan nggak gitu. Hari ini saya yakin di antara kita nggak ada yang melakukan seperti itu ya. Kemarin saya melihat satu skin di rumah saya
istri saya sedang membimbing mbaknya, ya, asisten rumah tangga di tempat kami. Ya, karena beberapa hal mau diajari. Ya, saya lihat dari dalam ruangan ke belakang, duduk di tempat makan. Ya, mbaknya di sebelah, duduk sama tinggi. Ya, duduk sama rendah di kursi. Ya. Saudara-saudara, ya, memang zaman ini bukan zaman kolonial lagi. Ya, ada persamaan, ada kesetaraan, ya, karena memang dia bukan lebih rendah dari kami, enggak. Kami butuh dia butuh kami. Lalu terciptalah simbiosis, gitu ya, saling tukar kebutuhan. Saudara-saudara, tapi lihat bagaimana orang mau tersungkur di bawah kaki Yesus. Karena melihat Yesus seorang yang berkuasa. Seorang yang memiliki otoritas. Seorang yang sungguh kita berharap kepadanya karena dia memiliki kekuatan segala yang kita harapkan. Ya, saya percaya kalau kita melihat Maria duduk dekat kaki Tuhan, ini gambaran tentang apa? Dia merendahkan diri dan mengakui otoritas Tuhan atas hidup dia. Ya, jadi itu maksud saya menjelaskan tentang kaki Tuhan. Nah, saya percaya bahwa semua saudara, andai kata kamu punya waktu kesempatan yang sama, Yesus ada dan kemudian Yesus ada di hadapanmu, kamu mungkin akan melakukan hal yang sama. Ya, karena melihat otoritas yang dia miliki, kemuliaan yang dia miliki, kuasa yang dia miliki, dan kita kagum akan dia, hormat akan dia. Dan kita akan bisa berlama-lama untuk menikmati duduk di bawah kaki Tuhan. Ya, saudaraku. Jadi, percayalah, orang-orang yang menikmati kuasa Yesus adalah orang-orang yang duduk di bawah kaki Tuhan. Kita membacanya sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara sekalian. 1, 2, 3. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, saya mau tanya, bagaimana aplikasinya buat saudara dan saya hari ini? Cek gambaran kaki Tuhan. Seperti apa? Apakah kita punya foto Yesus, kemudian kita pasang di rumah kita, ya. Kemudian kita coba duduk di bawah kaki itu, ya, gambar atau foto Tuhan Yesus. Bukan itu. Ya. Saudara-saudara, ini terkait dengan sikap hati. Ketika seseorang memandang kepada Yesus dan melihat bahwa dia seorang yang begitu penuh dengan kuasa, penuh dengan firman, penuh dengan kebenaran. Kerinduan yang paling dalam setiap kita adalah mendengarkan apa yang akan dikatakannya. Karena kita mengakui kita butuh itu dari dia. Ya, saudara-saudara. Sebelum ke sini, ya nomor 2 ini, saya diingatkan ada sebuah khotbah seorang pendeta yang menceritakan seperti ini. Saya agak tertawa geli sih. Saya kalau doa, saudara, dia bilang pagi-pagi, waktu semua orang tidur. Ya, kemudian sebelum doa, saya ke kamar mandi. Ya, kemudian saya membersihkan diri, ya, dan saya siap seperti menghadap kepada Tuhan. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Dia bahkan bilang, saya pakai jas, saya pakai celana, saya pakai pakaian yang lengkap, karena saya menghadap Tuhan saya. Nah, itu pengakuan otoritas yang luar biasa ya. Tapi saya mau tanya kepada Bapak Ibu, memang sampai segitunya Bapak Ibu? Ya. Berapa banyak di antara saudara yang kalau berdoa, merenungkan firman, suka berlutut,
di tempat tidur. Ya, berlutut. Seperti Maria duduk berlutut di tempat tidur. Dan di situ entah berlutut atau entah ngelesot, pokoknya iya merendahkan diri seperti itu. Boleh tahu? Bagus. Nah yang lain bagaimana sikapnya? Duduk ya, seperti Pak Vincent duduk sekarang ya. Duduk begitu ya. Siapa yang duduk? Angkat tangan. Ya oke, baik. Siapa yang sambil jalan-jalan? Apakah yang berlutut lebih bagus daripada yang duduk? Atau yang duduk lebih bagus dari yang jalan-jalan? Ini masalah hati Bapak Ibu. Memang, nggak salah kalau bisa mengambil kesempatan posisi yang terbaik. Ya. Tapi nggak perlulah ya tengah malam jam 2 terbangun untuk berdoa, terus kemudian mandi dulu, pakai jas dulu menghadap Tuhan. Setelah selesai semua wangi, kalau perlu semprot minyak wangi. Tuhan aku datang. Kok sejauh itu ya? Saudara, saya berkata, duduk di bawah kaki Tuhan sama dengan meletakkan hati kita di tempat yang rendah untuk melihat Tuhan yang maha tinggi. Begitu kita rindukan bagaimana Dia berbicara dengan kita. Ya. Saya posisinya nomor 2 dan 3. Ya. Pagi-pagi bangun, seringkali terbangunnya jam 4 Bapak Ibu. Ya. Kalau jam 3 terbangun, kadang-kadang nggak bisa tidur, saya usahakan tidur lagi. Tapi karena saya ini memang gampang tidur, ya tidur juga. Ya. Jam 4 baru boleh bangun. Saya selalu duduk di tempat meja kerja saya. Ya, disitulah saya menikmati Tuhan. Tapi tidak formal Bapak Ibu. Kadang-kadang sambil melek, saya nggak tutup mata. Ya, saya ingat, saya mau perjamuan. Saya berdiri Bapak Ibu. Saya ambil roti perjamuan yang ada di kira-kira sekitar 3-4 meter dari meja saya. Sambil jalan Bapak Ibu. Ya. Tuhan terima kasih tubuhmu yang sudah engkau pecahkan bagi saya. Saya makan. Baru setelah itu saya cari gelasnya di mana. Sambil jalan Bapak Ibu. Tapi hati saya tertuju kepada Dia. Nah saya mengenal seorang pendeta yang dia berkata, maaf, dia jujur, saya nggak pernah bisa kusuk dengan duduk, berlutut. Satu memang saya sudah tidak bisa berlutut. Yang kedua, saya ini orangnya selalu ingin fokus dengan activity. Kamu tahu, dia bilang begini kepada tim leader, saya kalau berdoa sambil jalan-jalan di dalam rumah pagi hari, ya. Kalau sudah bosan di dalam rumah, saya keluar rumah, di luar rumah di halaman, bahkan kalau perlu di jalan, saya ngomong sama Tuhan Yesus. Saya merenungkan firman yang saya dengar, yang saya baca. Ya, saudara, bahkan saya mau ngomong kepada saudara, bukan hanya pagi hari. Bisa di dalam mobil saat perjalanan, bisa ketika sedang di kantor. Saya ingat mendengarkan dan mengulang apa yang Yesus katakan. Dan sikap duduk yang dimaksud seperti Maria, bukan harafiah, tetapi artinya adalah sikap hati kita kepada Tuhan. Dan semakin engkau menikmati Dia, di dalam hari-hari yang engkau lewati, engkau akan dibuat kagum. Bagaimana Tuhan mengerjakan banyak perkara di dalam hidupmu tanpa engkau mengusahakan. Tanpa engkau bahkan mengharapkan. Tiba-tiba saja itu terjadi, tiba-tiba saja itu terjadi. Dan orang bilang begini, yang ini aku belum berdoa, tapi Tuhan sudah sediakan.
Berapa banyak di antara saudara yang pernah mengalami seperti itu? Berkali-kali ya. Hebat. Ya. Yang kedua, sekarang yang kedua. Kaki Tuhan adalah tempat segala sesuatu diletakkan. Selain musuh-musuh diletakkan. Karena dianggap sudah tidak berharga. Ya kan? Di bawah kaki Tuhan. Sudah dikalahkan. Ini dia. Mari kita baca bersama-sama Efesus 1 ayat 22. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Saudara-saudara, Yesus adalah kepala kita. Tapi segala sesuatu itu di bawah kaki Yesus. Ya. Jadi artinya apa? Ya. Kita memiliki segala sesuatu. Ya kan? 4 kalimat yang kita ucapkan. Masih ingat? Saya milik Yesus. Yesus milik saya. Memiliki Yesus memiliki segalanya. Saya memiliki segalanya. Ya. Sudah hafal? Kalau belum nyontek gitu tuh Pak. Ya. Saudara-saudara, artinya segala sesuatu itu tidak penting buat dia. Dia memiliki segalanya, otoritas ada pada dia. Tapi segala sesuatu malah diletakkan di bawah kakinya. Saya bilang, segala sesuatu yang kita butuhkan dan kita doakan yang begitu kita harapkan, bahkan di situasi-situasi kita yang paling susah, ketika kita nggak punya uang, ketika kita nggak punya rumah, ketika kita belum punya pasangan hidup, apa saja yang menjadi pergumulanmu? Segala sesuatu itu diletakkan di bawah kaki Tuhan. Bagi dia itu hal yang sepele. Bagi kita itu begitu hal penting. Dan itu menjadi pergumulan pengharapan kita. Saya tahu, dan Yesus pun tahu. Jauh lebih tahu. Itu sebabnya pentingkan dia. Karena pentingkan dia, yang dianggap tidak penting akan menjadi bagianmu. Dan diberikannya secara melimpah. Mengalir dalam hidupmu. Saudara-saudara, itu sebabnya Yesus berkata, Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Ya. Ini. Saudara-saudara, mendengarkan perkataannya adalah hal yang lebih penting daripada hanya sekedar duduk. Hal duduk Maria bukan tanpa aktivitas. Aktivitasnya jelas dikatakan mendengar. Engkau menerima firman Tuhan setiap pagi. Kalau engkau tidak menerima, engkau boleh menanyakannya. Kok nggak dikirim hari ini gitu ya. Bisa kelewatan, bisa salah kirim ya kemarin Pak Didi. Bagus. Tapi kalau enggak di renungan WhatsApp group, kalian juga bisa ambil renungannya Joseph Prince. Ya, renungan yang lain yang memberitakan tentang kasih karunia. Saudaraku, setiap hari, ya, kapan saja engkau menghendaki. Apalagi HP kita, ya, itu bisa mencari sumber-sumber yang kita butuhkan. Apakah itu YouTube, apakah itu di web Google. Aduh saudara, ada terlalu banyak hal yang kita bisa cari di sana. Mendengarkan perkataannya. Semakin engkau mendengarkan firman, semakin engkau membaca firman, semakin engkau merenungkan firman, engkau nggak usah perlu berusaha untuk berubah. Tiba-tiba engkau sudah berubah. Ya, karena firman itu sendiri yang mengerjakan. Ada seorang pendeta bersaksi seperti ini. Saudara, saya ini orangnya kurang sabar. Dulu di bawah hukum Taurat, orang pesan kepada saya,
istri saya pesan kepada saya, "Mbok, kamu lebih sabar sedikit." Ya, bahkan kepada jemaat saja seringkali kurang sabar. Ya. Dan dia berkata, "Aku berjuang supaya sifat-sifatku yang tidak sabar ini betul-betul diperbaiki." Saya menyadari kelemahan saya. Tapi kok nggak bisa. Semakin saya fokus kepada kelemahan saya, semakin saya kelihatan kurang sabar. Sampai satu hari firman Tuhan berkata, "Berhentilah berusaha untuk bersabar. Kamu nggak usah mengusahakannya. Lihatlah aku, dengarkanlah aku. Akulah kesabaranmu." Buah roh adalah ya kasih, ya sukacita, ya ada 9 ya. Dan salah satu buah roh adalah kesabaran. Itu buah. Kamu nggak perlu mengusahakan untuk berbuah. Karena itu adalah identitasmu. Lalu kalimat ini yang hamba Tuhan ini beritahukan. Dengarkanlah aku. Dengarkanlah aku. Sudah dengarkanlah aku. Dan dia mendengar firman, mendengar firman, mendengar firman. Terus. Termasuk tentang kesabaran. Dan dia melihat di Yesus. Sementara dia mendengar firman, dia melihat Yesus. Dan satu hari dia diberitahu oleh istrinya, "Pak, kamu tahu enggak, hari ini kamu adalah orang yang sabar." "Oh ya, saya sudah berubah ya?" Dia bilang gitu. Istrinya berkata, "Engkau sudah jauh berubah. Dulu sedikit-sedikit ngomongnya nggak enak. Dulu kalau nganu ada sentilan, wah langsung tensinya naik. Tapi hari ini engkau begitu tenang. Engkau begitu menguasai diri dengan baik. Engkau orang yang sabar." Lalu pendeta itu berkata, "Saya tahu, saya berubah bukan karena saya mengusahakannya. Tapi karena saya berfokus kepada kebenaran firman-Nya. Saya mendengar, mendengar, dan mendengar." Saudaraku, apakah engkau punya keluhan terhadap dirimu sendiri? Oh mungkin tidak ya. Tapi mungkin tetanggamu, temanmu, sebelahmu, atasanmu. Ada ya orang yang selalu datangnya telat terus. Di mana-mana tidak pernah tepat. Ya. Gimana Pak Vincent? Ya. Dulu minta maaf ya. Diomong di mimbar Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang karena nggak sabar gitu tadi, ngomongnya nggak enak. Ya, minta maaf ya. Jangan sakit hati ya. Yang nggak niat ke gereja, yang niat ke gereja maksudnya. Jangan telat. Ya, ini saya perhalus. Saudara-saudara, minta Tuhan, firman-Mu itu terus saya dengar. Terus saya dengar. Lihat nanti, di tempat di mana engkau ada, ya, engkau akan berubah. Tiba-tiba orang akan bilang, "Ah, luar biasa kamu. Sekarang gak telatan." Gitu kan ya. Oke, di tempat di mana saja. Kadang-kadang saya juga begitu Bapak Ibu. Saya tanya, kalau kamu kondangan milih datang sebelum waktunya atau milih datang tepat waktunya atau milih datang telat? Kalau kondangan. Iya. Saya berkata dalam hati, mulainya ya pasti telat. Ya toh. Lah buat apa saya datang cepat-cepat kalau mulainya telat? Bukan di kondangan saja, kadang-kadang di semua tempat seperti itu. Apakah hal ini perlu diperbaiki? Siapa bilang yang tidak perlu? Ah, nggak ada kan? Minta Tuhan mengubahkan. Saya percaya Bapak Ibu, semua bisa. Amin. Amin. Oke. Dan ini yang terbaik. Ya, Lukas 10 ayat yang ke-42. 1, 2, 3. Tetapi hanya satu yang
saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara punya banyak uang? Boleh. Tapi itu bisa diambil. Iya kan? Saudara, apa bagian yang tidak bisa diambil? Kadang-kadang penipuan hari ini di digital ya, itu sangat halus sekali, kita nggak pernah menyadarinya. Ya, download APK, undangan, sudah paham ya? Kemarin muncul baru, ya, penipuan baru. Telepon nggak pakai angka HP, tapi muncul angka aneh. Saudara, kita bisa angkat karena mungkin nggak mengamati, langsung bisa ditransfer ke HP yang lain. Aduh, beritahu dong sama orang tua kita yang nggak paham teknologi, yang nggak paham digital. Jangan mereka jadi korban gitu kan. Saudara-saudara, di dunia ini nggak ada yang aman. Tapi kalau engkau tinggal di dalam Yesus, engkau aman. Ya. Kalau engkau ada di dalam persekutuan dengan Dia dan firman-Nya yang Tuhan Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Apa itu? Firman, kebenaran, kuasa, dan apa yang Yesus miliki yang ada yang sudah menjadi bagianmu, milikmu. Dipercayakan kepada kamu. Tidak akan diambil daripada kita. Dan ini adalah pesan yang terbaik. Aku percaya menjadi rema di dalam setiap kita jemaat JKI Puri Marina. Ingat, seperti Maria duduk dekat kaki Tuhan. Mari kita menikmati Dia dan firman-Nya. Amin. Tim musik bisa naik ke atas. Kita nyanyikan sebuah lagu, kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku yakin karena Kau berfirman. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami yakin Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang.
hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi saya tak ada yang mustahil. Amin, kami percaya. Ya, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan diberkatinya, ku diangkat dan disembuhkannya, ku diangkat dan disembuhkannya. Sekali lagi, ku diangkat dan dipulihkannya, dan dipulihkannya. Kami percaya bahwa kami menikmati Yesus, bagian yang terbaik dalam hidup kami. Kami duduk seperti Maria duduk. Kami mendengar seperti Maria mendengar. Sebab kami tahu itulah yang terpenting. Karena itu tidak akan diambil daripada kami. Tuhan, kami percaya semua jemaat yang ada di sini pagi hari ini adalah orang-orang yang menikmati Engkau. Menikmati persekutuan di sepanjang waktu hari-hari yang mereka lewati. Yesus adalah yang terutama. Perkataanmu adalah perkataan kebenaran. Dan perkataan kebenar kekal selamanya. Dan itu adalah bagian daripada hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan mengerjakan pekerjaan dari setiap kami. Biarkan kami rest. Biarkan kami duduk. Biarkan kami menikmati hasil apa yang Engkau sudah selesaikan. Kami tahu Tuhan, dengan cara demikian, kami makin menikmati kekayaan kasih karunia-Mu yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Silakan jemaat masing-masing berdoa untuk tahun 2024 ini. Percayalah apa yang kau doakan, Tuhan sudah sediakan. Di bawah kakinya segala sesuatu ada. Dan hari ini itu disediakan bagi engkau. Engkau boleh menikmatinya. Ambillah sebanyaknya. Sambil engkau menikmati firman kebenaran yang engkau dengar. Lewat mimbar ini, lewat media apapun, buku atau YouTube atau apapun. Engkau akan semakin melihat Yesus menjadi bagian dalam hidupmu. Pak Vincent, saya undang untuk ke depan berdoa untuk jemaat dan doa berkat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini kami boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, anak-Mu yang Kau kasih, Bapak Pendeta Yakub, yang terus mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang suka tinggal di kaki Tuhan Yesus. Kami adalah orang-orang yang suka mendengarkan perkataan-Mu, dan kami percaya di kaki Yesuslah kami menerima segala sesuatu, semua yang terbaik, semua yang kami perlukan, yang butuhkan. Kami menikmatinya di sepanjang tahun-tahun kehidupan kami. Berkat-Mu turun atas hamba-Mu, Bapak Pendeta Yakub dan keluarga, memberkati pelayanan hamba-Mu, pekerjaan apapun yang dikerjakan, Tuhan membuat berhasil. Dan semua rencana-rencana yang ada, kami percaya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengerjakan, dan membuat semuanya selesai dengan sempurna, diberkati Tuhan. Dan semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang angkatlah kedua tanganmu.
Angkatlah wajahmu memandang kepada Yesus yang tersenyum kepada kita. Yesus yang tidak pernah marah lagi kepada kita. Yesus yang hatinya suka memberi dengan limpah kepada kita. Taruhkan hasrat kita hanya kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Dan sekarang terimalah dengan melimpah segala berkat-berkat yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya setiap hari selalu baru. Engkau terus naik menjadi kepala, engkau sudah sembuh, semakin sehat, semakin kuat, umur kita panjang di dalam Yesus. Engkau terus naik menjadi kepala, apa saja yang kau kerjakan diberkati Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Penjagamu Israel tidak pernah terlelap dan tertidur, menjaga, melindungi kita, dan memberikan damai sejahteranya yang melampaui segala akal. Mulai hari ini dan seterusnya memelihara hati, jiwa, dan pikiran kita, roh kita, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang telah diutusnya tinggal diam dalam hati kita, menolong, menghibur, menyertai kita, memeteraikan kita sampai Yesus datang kembali pada kali yang kedua, menjemput kita bersama-sama di awan-awan yang permai. Maranatha, semua yang diberkati Tuhan katakan bersama-sama, amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa di ibadah kita minggu depan. Amin. Dari